Coba deh, bayangin sejenak sebuah dunia di mana satu-satunya orang yang kamu kenal itu ya cuma kerabat dekatmu. Nggak ada kota, nggak ada raja, apalagi negara. Nah, dalam penelusuran kali ini kita akan menyusuri sebuah perjalanan yang epik banget dalam peradaban manusia, sebuah kisah luar biasa tentang gimana lingkaran keluarga yang tadinya sederhana bisa berevolusi jadi kerajaan-kerajaan megah yang kita baca di buku sejarah. Ini adalah misteri tentang asal-usul negara. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel ya, tapi jawabannya itu adalah kunci buat memahami dunia modern kita. Gimana ceritanya? Kelompok-kelompok kecil yang isinya cuma keluarga dan saudara, dalam sekejap mata sejarah bisa berubah jadi masyarakat raksasa yang dihuni jutaan orang asing? Yuk kita mulai perjalanan ini dan kita pecahkan teka-teki besarnya bareng-bareng. Oke, hal pertama yang perlu kita sadari adalah kemunculan negara itu bukan kebetulan yang cuma terjadi sekali. Ini tuh sebuah pola universal, sebuah narasi yang berulang secara terpisah di berbagai sudut bumi. Mulai dari lembah subur Mesopotamia dan sungai Nil di Mesir, sampai ke pegunungan tinggi Andes di Amerika Selatan. Seolah-olah sejarah ngasih kita beberapa laboratorium alam yang berbeda, yang semuanya mengarah pada jawaban yang sama. Jadi, inti dari misteri ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita hidup. Coba bayangin transisinya. Dari dunia di mana setiap keputusan dibuat lewat musyawarah, tatap muka langsung sama orang yang kamu kenal seumur hidup, menjadi sebuah dunia yang diatur oleh birokrasi, hukum tertulis, dan pemimpin yang mungkin belum pernah kamu temui sama sekali. Ini bukan sekedar perubahan organisasi, ini tuh lompatan psikologis raksasa dari dunia yang akrab ke dunia anonim yang terstruktur. Nah, untuk menemukan jawaban yang benar, kadang-kadang kita harus nyingkirin dulu jawaban-jawaban yang salah. Jadi, ayo kita pakai topi detektif kita dan kita selidiki beberapa teori awal yang populer. Teori-teori yang kedengarannya sih logis, tapi ternyata mentah saat diuji dengan fakta sejarah. Teori pertama yang muncul itu sederhana banget, datang dari filsuf besar Aristoteles. Dia berpendapat mungkin nggak ada yang perlu dijelasin. Mungkin aja membentuk negara itu adalah hal yang alami bagi manusia. Ya kayak lebah yang secara naluriah membangun sarang. Simpel kan? Tapi kalau kita lihat jejak sejarah, ceritanya beda banget. Kalau kita rentangkan garis waktu peradaban manusia, negara itu justru hal yang aneh, bukan standar. Selama puluhan ribu tahun, kita hidupnya ya dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi, kemunculan negara jelas butuh penjelasan yang lebih dari sekedar itu alami. Lanjut, ada sebuah ide yang sangat elegan dan berpengaruh, kontrak sosial. Ide ini dipopulerkan oleh para pemikir hebat seperti Rousseau. Teorinya menyajikan sebuah visi yang optimis tentang kita, manusia, bahwa orang-orang itu secara rasional kumpul bareng, berdiskusi, dan dengan sadar setuju untuk membentuk negara demi kebaikan bersama. Sebuah gambaran yang indah banget ya. Sayangnya, seindah apapun gagasan itu, bukti arkeologi dan sejarah sama sekali nggak mendukungnya. Catatan yang kita punya justru menceritakan kisah yang jauh lebih brutal. Masyarakat kecil itu nggak pernah dengan sukarela menyerahkan otonomi mereka. Sebaliknya, mereka seringkali ditaklukkan, dipaksa, dan digabungkan di bawah ancaman kekerasan. Oke, kalau bukan karena kesepakatan damai, mungkinkah negara lahir dari kebutuhan yang lebih mendesak? Nah, teori menarik berikutnya membawa kita ke sumber kehidupan itu sendiri, air. Mungkinkah tantangan teknis buat mengelola sistem irigasi besar adalah pemicu yang memaksa kita untuk berorganisasi dalam skala negara? Logikanya tuh menggoda banget. Teori ini, yang dikenal sebagai teori hidrolik, berpendapat begini. Masyarakat kuno membayangkan betapa hebatnya manfaat dari sistem irigasi raksasa. Tapi untuk membangun dan mengelolanya, mereka butuh organisasi yang super kuat. Maka, lahirlah negara untuk mewujudkan mimpi besar itu. Teori ini kedengarannya masuk akal banget kan? Alur sebab akibatnya rapi. Tapi disinilah tugas seorang detektif sejarah dimulai. Kita harus selalu bertanya, apakah logikanya sesuai dengan bukti di lapangan? Apa kenyataannya memang seindah itu? Dan ternyata, saat kita lihat bukti arkeologi, urutan waktunya kebalik. Para peneliti menemukan bahwa sistem irigasi kecil yang dikelola secara lokal itu sudah ada jauh sebelum negara pertama muncul. Negara itu terbentuk karena alasan lain, dan baru setelah mereka punya kekuasaan dan sumber daya yang terpusat, barulah mereka mampu membangun proyek-proyek irigasi raksasa. Jadi kesimpulannya jelas, irigasi besar adalah akibat dari negara, bukan penyebabnya. Jadi, kalau bukan karena kontrak sosial atau kebutuhan akan air, lalu apa dong kekuatan pendorong yang sebenarnya? Setelah kita singkirkan teori-teori tadi, bukti yang ada membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih mendasar. Dan, yang paling penting, bisa diukur. Jadi begini,
Ketika para antropolog dan sejarawan mulai memetakan data dari ratusan masyarakat di seluruh dunia, sebuah korelasi yang mencolok banget muncul. Polanya sangat jelas, kawanan pemburu pengumpul itu biasanya cuma beberapa lusin orang, suku bisa mencapai beberapa ratus, dan kedatuan, bentuk organisasi yang lebih kompleks, bisa menampung ribuan jiwa. Ukuran populasi tampaknya berjalan beriringan dengan kompleksitas sosial. Tapi, lompatan terbesar, perubahan yang paling dramatis, itu terjadi di sini. Perbedaan antar kedatuan yang paling besar sekalipun dengan negara yang paling awal itu signifikan banget. Ada sebuah ambang batas populasi yang tampaknya mengubah segalanya. Dan inilah angka ajaibnya, 50.000. Di seluruh dunia, di berbagai periode sejarah, kita melihat pola yang sama. Begitu sebuah masyarakat melampaui ambang batas sekitar 50.000 orang, kemunculan struktur negara jadi hampir tak terhindarkan. Dari semua variabel yang kita lihat, geografi, teknologi, ideologi, ukuran populasi adalah prediktor tunggal yang paling kuat. Jadi intinya apa? Intinya adalah sementara teori-teori lama fokus pada ide-ide abstrak atau teknologi, data yang paling kuat justru mengarahkan kita pada demografi. Jumlah manusia tampaknya menjadi variabel kunci yang membuka gerbang menuju pembentukan negara. Dan disinilah kita sampai pada lapisan misteri yang lebih dalam. Kita telah menemukan korelasi yang sangat kuat, populasi yang besar sepertinya memicu lahirnya negara. Tapi kita, sebagai detektif yang baik, tahu bahwa korelasi itu belum tentu sebab akibat. Itu baru separuh dari jawaban. Kita sudah menemukan apa di balik kelahiran negara, yaitu ledakan populasi. Tapi kita belum menjawab pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi ribuan tahun yang lalu yang menyebabkan populasi manusia tiba-tiba meledak, menciptakan tekanan yang tak terhindarkan menuju pembentukan negara? Nah, itulah pertanyaan besar berikutnya dalam kisah epik peradaban kita. Sebuah teka-teki untuk lain waktu. Terima kasih sudah menyimak.